Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 45. Melanjutkan cerita sebelumnya. Komandan Bai Feng, maaf, ini adalah junior yang tidak tahu etiket, kata Zhao Wuzong dengan wajah memerah. Hah? Komandan Bai Feng dengan dingin mendengus, terlalu malas untuk mengganggu Zhao Wuzong. Pada saat ini, Tan Yun menginjak dada Zhao Wuzong dan berkata dengan dingin, sumber tambang pasir hisap emas spasial ini adalah milik saya. Serahkan pasir hisap emas spasial yang telah Anda tambang. Kalau begitu pergi, dan lupakan saja. Mendengar ini, Zhao Wuzong menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Jing, saya tidak bisa memberi Anda pasir emas spasial, ini milik sepupu saya dan senior Yang. Sumber tambang itu ditemukan oleh tentara keluarga baik kita. Kamulah yang mengambilnya secara paksa. Aku memintamu untuk menyerahkannya. Kamu bisa menyerahkannya. Serahkan. Saat Tan Yun memarahi, kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dada Zhao Wuzong berangsur-angsur runtuh, dan darah terus menyembur ke mulutnya. Oke, saya berikan. Saya berikan. Zhao Wuzong gemetar, memutar tangan kanannya, dan sebuah cincin muncul entah dari mana. Sementara Tan Yun melambaikan tangannya, cincin itu diambil. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan menemukan bahwa ada butiran pasir hisap emas spasial yang menumpuk hingga ratusan kaki. Ini memang pasir hisap emas spasial. Oh, Tan Yun melemparkan cincin itu ke wajah Zhao Wuzong, melihat kembali ratusan anak muda di ranah Dewa Suci, tidak ada keraguan, apakah kamu masih memilikinya? Ratusan Dewa Suci menggelengkan kepala, memberitahu Tan Yun bahwa pasir hisap emas spasial yang ditambang oleh Zhao Wuzong disimpan oleh Zhao Wuzong, dan dia tidak memilikinya. Terlepas dari apakah yang dikatakan ratusan orang itu benar atau salah, Tan Yun meminta mereka melepas cincin itu dan memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan pasir emas spasial. Tan Yun mengangkat kaki kanan yang menginjak dada Zhao Wuzong, dan berkata dengan enteng, kamu bisa berguling. Ingatlah untuk memberitahu kakak ketiga dan kakak senior keempat, jangan terlalu mendominasi, dan yang terbaik adalah tidak menyentuh barang orang lain. Melihat kata-kata Tan Yun, Dewa Suci menggunakan Senzu dan buru-buru memeluk Zhao Wuzong ke Senzu. Setelah itu, dia mengendarai Senzu dan membawa ratusan Dewa Suci, terbang ke langit, dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Paman, lanjutkan menambang sekarang. Tan Yun tersenyum. Oke, setelah pemimpin Bai Feng menanggapi, dia mengorbankan sebuah kuil. Segera, 30.000 pasukan keluarga Bai terbang keluar dari kuil dan mulai menambang pasir hisap emas spasial. Komandan Bai Feng memandang Tan Yun dengan ekspresi serius, Yuner, atau ayo pergi dari sini secepat mungkin. Zhao Wuzong pasti akan memberitahu Zhao Wuyi dan Yang Yuxin tentang hal ini. Saya khawatir mereka akan merugikan Anda ketika mereka datang. Tan Yun berkata dengan percaya diri, Paman tidak perlu khawatir. Sumber mineralnya adalah milik kita. Apa yang kita takutkan dari mereka? Mereka ingin datang, datang saja. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Senzu membawa ratusan orang, digantung di luar kota Dewa Hongmeng. Sekarang cedera Zhao Wuzong telah pulih. Setelah dia menyapa Jenderal Dewa yang menjaga gerbang Dewa, Jenderal Dewa membuka gerbang. Segera, Zhao Wuzong mengendarai Senzu ke kota Dewa Hongmeng, dan langsung pergi ke pegunungan yang indah di belakang gunung Dewa Hongmeng. Ada 9 puncak utama jauh di pegunungan. Kuil tempat Mu Zentian tinggal dan berlatih berada di puncak utama pertama. Di puncak utama kedua adalah murid kedua Lingxia Tianzun, Yu Qihao. Di puncak utama ketiga adalah 3 murid Lingxia Tianzun, Zhao Wuyi. Puncak utama keempat adalah tempat Yang Yuxin, kakak keempat Tan Yun, berlatih. Yang kelima adalah tempat latihan kakak kelima Tan Yun, Ling Huting. Keenam adalah tempat Tan Yun kakak perempuan Shen Wei berlatih. Ketujuh adalah tempat Wu Yu berlatih. Kedelapan adalah tempat di mana Luo Yu berlatih. Kesembilan adalah tempat pelatihan kakak laki-laki Tan Yun Sao Yuan.
Zhao Wuzong mengendarai Shenzhou, dan setelah mendarat di puncak utama ketiga, dia menyapu Shenzhou dan berjalan menuju istana yang megah, sambil berteriak, "Sepupu." Seorang pelayan cantik keluar dari istana, menghadap Zhao Wuzong, membungkuk dan berkata, "Tuan Zhao, tuanku tidak ada di sana." Tuan Lingxia Tianzun telah memanggil tuan dan saudara-saudari senior tuan lainnya ke Hongmeng Senfu. "Oke, aku mengerti." Setelah Zhao Wuzong menjawab, dia mengemudikan Shenzhou, membawa ratusan orang suci, dan terbang menuju Hongmeng Sensan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, puncak Gunung Hongmeng, Istana Hongmeng. Kuil Tianzun. Di aula utama, Lingxia Tianzun duduk di kursi. Berdiri di kedua sisinya adalah saudara laki-laki dan perempuan Li Ximin dan Li Xiyin yang sudah menjadi kaisar suci kelas 4. Di tengah aula, 5 pria dan 4 wanita berdiri dengan hormat. 9 adalah 9 murid langsung dari Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan, ranah apa yang telah Anda capai dengan 4 teknik pil, formasi, jimat, dan senjata?" Mu Zentian dengan hormat berkata, "Kembali ke guru, keempat murid telah mencapai tahap tingkat tinggi ke-11. Tahap tingkat tinggi tingkat ke-11 berarti bahwa dia adalah master artefak tingkat tinggi tingkat ke-11, master pil tingkat tinggi tingkat ke-11, master rune tingkat tinggi tingkat ke-11, dan tingkat tinggi tingkat ke-11 master formasi. Itu dapat menyempurnakan artefak tingkat tinggi tingkat ke-11, pil ajaib tingkat tinggi tingkat ke-11, rune tingkat tinggi tingkat ke-11, dan formasi dewa tingkat tinggi tingkat ke-11. Ya, sangat bagus." Lingxia Tianzun tersenyum puas, "Mu Zhen, kamu mengambil jurusan teknik kultivasi. Sekarang kamu bukan hanya keadaan ranah alam abadi kelas 1, tetapi 4 keterampilan juga dapat mencapai tahap tingkat tinggi tingkat ke-11. Itu tidak mudah. Terima kasih, Guru, atas pujian Anda. Guru, Anda mengajari saya dengan baik," kata Mu Zentian. "Ya." Lingxia Tianzun mengangguk dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Murid kedua, Yu Chihao dari ranah Raja Dewa kelas 9, dengan hormat berkata, "Kembali ke Master, alkimia murid telah mencapai tingkat rendah tingkat Tianzun." "Ya." Lingxia Tianzun bertepuk tangan, "Alkemis Tianzun tingkat rendah, tidak buruk, sangat baik." Kembali ke guru. Murid ketiga Zhao Wuyi dengan hormat berkata, "Tuyer sudah menjadi master peringkat suci. Berarti dia bisa menyempurnakan artefak Tianzun." "Oke, bagus sekali." Lingxia Tianzun tersenyum, "Kamu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni pemurnian, tetapi kamu harus bergegas dan meningkatkan ranahmu. Lihatlah kakak perempuanmu sudah menjadi ranah alam abadi kelas 1, kakak laki-laki kedua adalah ranah Raja Dewa kelas 9, kamu adalah Raja Dewa kelas 1. Zhao Wuyi dengan hormat berkata, "Murid itu mengingat ajaran guru." Pada saat ini, Lingxia Tianzun memperhatikan bahwa sesosok muncul di luar kuil. Setelah dia menyadari bahwa itu adalah sepupu Zhong Wuzi, dia berkata, "Wu Zong, masuk." "Ini Tuan Tianzun." Zhao Wuzong berlutut dan bersujud setelah memasuki aula. Ketuk Tuan Tianzun. "Yah, bangun." Lingxia Tianzun memintanya untuk berdiri dan bertanya, "Apakah kamu di sini untuk menemukan sepupumu?" "Ya, Tuan Tianzun," kata Zhao Wuzong, dan segera menatap Zhao Wuyi dengan ekspresi ragu-ragu. "Sepupu, katakan saja sesuatu, jangan ragu," kata Zhao Wuyi. "Sepupu." Zhao Wuzong berbisik, "Sumber pasir hisap emas spasial dirampok, dan pasir hisap emas spasial yang kami kerjakan sangat keras selama 5 tahun juga dirampok. Saya juga diinterupsi oleh seseorang dan hampir mati, baru kemudian kabur." Mendengar ini, Zhao Wuyi langsung marah dan gemetar karena marah. "Katakan, siapa yang menyakitimu? Siapa yang merebut pasir hisap emas?" Saat ini, Yang Yuxin, yang cantik, juga marah. "Siapa yang berani, bahkan berani merebut barang dariku dan saudara ketiga?" Saat ini, Zhao Wuyi dan Yang Yuxin benar-benar marah. Zhao Wuyi telah diam-diam jatuh cinta dengan Li Xiyin sejak lama. Dia ingin membuat senjata ajaib untuk Li Xiyin setelah menambang pasir hisap emas luar angkasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia dirampok. Adapun Yang Yuxin, dia diam-diam telah berjanji pada Li Ximin, dia juga berencana menggunakan pasir hisap emas spasial untuk menyempurnakan senjata ajaib untuk Li Ximin. Tentu saja, Zhao Wuyi tidak pernah mengaku kepada Li Xiyin,
dan Yang Yuxin tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Li Ximin, tetapi keduanya telah memberitahu Li Xin dan Li Ximin tentang senjata ajaib itu. Pada saat ini, Li Ximin mendengar bahwa pasir hisap emas spasial telah dirampok, dan dia langsung berkata dengan tidak senang, "Zhao Wuzong, Anda memberitahu saya, siapa yang berani mencuri pasir hisap spasial?" "Betul sekali," Li Xin berkata dengan dingin, "kamu mengatakannya." Mendengar bahwa barang-barang muridnya dirampok, wajah Ling Xiatianzun juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Zhao Wuzong berkata dengan jujur, "Sepupu, Tuan Li, Nona Li, orang yang mengambil pasir emas spasial adalah Tuan Jingyun." "Apa? Adik muda?" Zhao Wuyi mengerutkan kening, dan hatinya meledak menjadi amarah. Alasan mengapa dia sangat marah adalah karena dia tahu bahwa wanita tercinta Li Xin diam-diam telah berjanji pada Tan Yun. Dia paling membenci Tan Yun. "Kenapa bisa adik muda terlalu banyak mencuri pasir emas dari saudara ketiga dan aku?" kata Yang Yuxin dengan ekspresi tidak senang. Dan Ling Xiatianzun mengerutkan kening, ketika Yuner merampok pasir hisap emas spasial, apakah dia tahu bahwa pasir hisap emas spasial itu milik senior ketiga dan keempatnya? Kembali ke Tuan Tianzun, Zhao Wuzong berkata, "Dia tahu, tapi Tuan muda Jing terlalu mendominasi. Dia terus menamparku, hampir pingsan, dan menghapus kakiku, memaksaku untuk berlutut." "Kamu omong kosong." Li Xin, yang awalnya tidak bahagia, menjadi semakin tidak bahagia sekarang. Tapi kali ini, ketidakpuasannya bukan karena pasir emas dirampok, tapi karena dia membenci orang lain untuk memfitnah Tan Yun dengan cara ini. Li Xin berkata, "Saya tahu seperti apa Jing Yun. Dia adalah pria sejati yang tidak pernah memprovokasi benar dan salah, dan pada saat yang sama tidak takut pada provokasi siapapun. Aku tidak percaya, dia akan mengambil pasir hisap tanpa alasan, apalagi menyakitimu tanpa alasan." Pada saat ini, Li Ximin menggema, "Kakakku benar, dan aku tahu apa itu saudara laki-laki Jing." "Zhao Wuzong, katakan yang sebenarnya, mengapa saudaraku Jing memukulmu, dan mengapa dia merebut pasir hisap emas?" Pada saat ini, Zhao Wuyi maju selangkah, wajahnya muram dan berkata, "Saya akan membicarakan masalah ini. Beberapa tahun yang lalu, saya meminta seseorang untuk menanyakan tentang sumber pasir emas luar spasial, dan Komandan Bai Feng juga membantu adik lelaki itu untuk menemukannya. Jadi, saya dan adik laki-laki saya mengetahui berita bahwa pasir hisap emas spasial ada di kedalaman pegunungan Hongmeng. Saya sedang retret pada saat itu, jadi orang-orang saya memberitahu saya bahwa itu sudah terlambat sebulan, tetapi ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Hongmeng, Komandan Bai Feng telah memimpin orang-orang ke tempat saya." Tanpa menunggu kata-kata Zhao Wuzong, Li Xin mengangkat alisnya, "Jadi, kamu mengusir Komandan Bai Feng?" "Selanjutnya, jika saya tidak salah menebak, itu pasti Bai Feng yang memberitahu Jing Yun tentang hal ini, dan setelah Jing Yun mengetahuinya, dia dan Bai Feng datang ke pegunungan Hongmeng lagi dan memiliki konflik dengan sepupumu. Bagaimana kamu mengatakan ini? Kamu tidak benar. Itu diambil oleh Bai Feng. Mengapa kamu membiarkan sepupumu melakukan penambangan?" Melihat Li Xin begitu protektif terhadap Tan Yun, Zhao Wuyi sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia dengan tegas berkata, "Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyakiti orang." "Oke, jangan berdebat." Ling Xiatianzun berkata, "Yuner adalah junior kecilmu, tidak bisakah kamu membiarkannya sedikit?" "Yah, biarkan Yuner membagi ruang pasir hisap emas setengah darimu untuk gurumu, dan orang yang perlu bersahabat antara kamu, saudara dan saudari." Ling Xiatianzun memandang Zhao Wuzong dan memerintahkan, "Kamu pergi ke pegunungan Hongmeng dan biarkan Jing Yun datang ke Hongmeng Senfu. Sambil memecahkan masalah pasir emas spasial, biarkan dia juga berkumpul dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya." "Ini Tuan Tianzun." Zhao Wuzong membungkuk untuk menerima perintah, melangkah mundur, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ling Xiatianzun memandang ke 9 murid dan berkata sambil tersenyum, "Murid Jing Yun Junior yang luar biasa. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga dia sangat cerdas. Terutama kemampuan untuk melompati tantangan, tidak satu pun dari kalian 9 bisa menandinginya. Setelah adik laki-lakimu tiba, kamu bisa menekan ranah, berdiskusi dengan adik laki-lakimu, dan omong-omong berikan petunjuk pada kultivasinya 10.000 cara untuk kembali ke sekte.
Mendengar itu, 9 orang menanggapi. Mu Zentianzun mencibir di dalam hatinya, adik laki-laki adalah tuan dari wanita beracun, dan pemahamannya mengatakan bahwa kami, bahkan kamu, wanita beracun itu, berada di luar jangkauan. Tetapi pada saat ini, Yang Yu diam-diam Zhao Wuyi dan berkata, kakak senior, ketika Jing Yun datang, kami akan memperbaikinya tidak peduli seberapa keras dia. Ya, Zhao Wuyi berkata, dia memotong kaki sepupuku, aku harus membuatnya terlihat bagus. 1 bulan kemudian, di kedalaman pegunungan Hongmeng, Tan Yun sedang berbaring di rerumputan yang subur, dengan rumput ekor anjing menjuntai dari mulutnya, dan kaki Erlang, menyenandungkan lagu kecil dengan cukup nyaman. Dia memperkirakan bahwa ketika sumber mineral di sini ditambang, pasir emas spasial akan cukup untuk menyempurnakan menara Tianzun. Yah, anak ini ada di sini lagi. Tan Yun melihat Zhao Wuzong mengendarai Shenzhou, berlari kencang dari langit, dan dalam sekejap mata, dia terbang ke tanah. Tan Yun melompat, wajahnya tiba-tiba dingin. Tuan Jing, jangan salah paham, Tuan Lingxia Tianzun ingin Anda segera berangkat dan pergi ke Istana Dewa Hongmeng. Kata Zhao Wuzong. Apa yang akan kamu lakukan? Jauhkan harimau dari gunung. Tan Yun mencibir, biarkan aku pergi, orang-orangmu akan datang dan berurusan dengan pamanku lagi. Tuan Muda Jing, Anda salah paham, silakan lihat. Zhao Wuzong buru-buru memadatkan gambar memori. Tan Yun melihat melalui gambar bahwa tujuan Lingxia Tianzun melepaskan dirinya adalah untuk membiarkan dirinya berbagi pasir hisap emas spasial dengan setengah Zhao Wuyi dan Yang Yuxin. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, menjadi 2. Bermimpi. Aku tidak akan memberimu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap Bai Feng dan berkata, Paman, saya akan pergi ke sana. Anda dapat menambang di sini dengan tenang. Ketika aku selesai, aku akan datang menemuimu. Karena kamu sangat bahagia, apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi. Tan Yun berteriak. Ya, ayo pergi. Zhao Wuzong mengemudikan Shenzhou dan terbang menuju bagian luar pegunungan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Zhao Wuzong dan bertanya apakah dia punya trik lain untuk menghadapi Komandan Bai Feng. Zhao Wuzong berkata tidak. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia pergi tanpa khawatir.